Dulu itu bapak saya itu dia kepala suku perang. Kepala suku Perang. Jadi perang. Iya. Perang beneran gitu, Iya, Pak. perang benar. Hai guys, selamat datang di channel STT Mawar Saron Lampung. Hari ini saya Yoges Mahendra Saragi akan memandu kita semua dalam acara Anak Desa Pengen Sarjana. Baik teman-teman sekalian, mungkin banyak yang bertanya channel ini channel apa, dan kemudian acara Anak Desa Pengen Sarjana itu acara apa gitu. Jadi acara ini diwujudkan atau dibuat oleh channel STT Mawar Saron Lampung yang tentunya kami dari Sivitas Akademik STT Mawar Saron Lampung mengadakan podcast tentang anak desa yang pengen jadi sarjana. Jadi sedikit informasi buat teman-teman sekalian bahwa STT Mawar Saron Lampung adalah STT yang berdiri di bawah naungan GBI Mawar Saron Jakarta yang didirikan oleh almarhum Pendeta Dr. Yakob Nahuai MA. Dan STT Mawar Saron tersendiri itu ada di Lampung, tepatnya di Tulang Bawang. Nah, channel ini teman-teman diperuntukkan untuk mencari informasi tentang mahasiswa Mawar Saron yang berasal dari desa-desa dari seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa yang ada di STT Mawar Saron Lampung berasal dari Aceh, yaitu Sabang, bahkan sampai ke Merauke, yaitu di Papua. Jadi mahasiswa STT Mawar Saron Lampung itu berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka channel ini mengadakan acara podcast untuk mencari informasi tentang anak-anak desa tersebut yang dididik di Mawar Saron dengan tujuan menjadi seorang sarjana. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang pertama, yaitu Saudara Wolfi. Saudara Wolfi, halo, shalom, Ya. apa kabar, sehat? Ya, sehat. Boleh, ya Saudara Wolfi mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baik. Nama saya Wolfi Lopre. Saya asal dari Papua. Sekarang semester berapa Wolfi? Ya, sekarang saya semester 2 kampus STT Mawar Saron Lampung. Oke, ya jadi Wolfi adalah mahasiswa semester 2. 2. Gimana Wolfi? Selama di Mawar Saron sudah 2 semester ya? Iya, 2 Kamu semester. asli dari Papua? Iya, Asli dari Papua. Kalau boleh tahu kamu Papua dari kabupaten apa Wolfi? Ya, kalau Kabupaten Yahukimo. Yahokimo. Ya, Yahukimo. Yahokimo itu tepatnya di Papua bagian mana Yahokimo? Kalau bagian itu bagian Kan Papua ada Papua Sorong daerah, kemudian Merauke. Papua Pegunungan. Pegunungan. Ya, pegunungan. Oh, pegunungan. Kalau teman-teman di sini banyak dari Papua Biak toh? Iya, Biak. Biak itu daerah pantai ya. Kalau kamu daerah Pegunungan. pegunungan. Oke. Mungkin teman-teman mau tahu nih Wolfi. Wolfi itu dari Papua itu gimana nih ceritanya bisa sampai ke Mawar Saron Wolfi? Ya, puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan jadi saya bisa di sini karena latar belakang saya itu hancur. Hancur berarti bukan apa sih, tapi jauh dengan Tuhan begitu. Jauh dari Iya. Tuhan. Mungkin ceritanya panjang begitu, lumayan panjang juga. Oh, nah Wolfi ini sendiri dapat info tentang STT Mawar Saron itu dari mana? Tahu kampus ini? Pas saya dapat informasi, saya belum tahu informasi itu. Waktu itu saya berdoa saja. Berdoa? Iya, berdoa saja. Ya, saya berdoa itu begini, kalau Tuhan benar-benar panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan memberikan kampus yang terbaik. Oh. Ya. Ternyata Tuhan sudah menjawab doa saya. Ada suatu pendeta satu, dia tawarkan saya, Wolfi, bagaimana bisa sekolah ke Lampung? Ya, saya bilang, ya saya siap, ini juga semua rencana Tuhan. Makanya saya sampai di sini. Oh, jadi Wolfi dapat info tentang kampus ini dari pendeta. Iya, dari pendeta. Pendeta yang gembala di Iya, gembala. di Papua Iya, ya. di Yahukimo. Oh, nah
tadi teman-teman Wolfi sempat spill dikit ya tentang masa lalu Wolfi. Nah, abang boleh tahu nggak kira-kira Wolfi masa lalunya gimana sih kok sampai dikatakan masa lalunya hancur begitu? Boleh cerita sedikit nggak Wolfi? Boleh. Ya gimana tuh? Iya, dulu itu bapak saya itu dia kepala suku perang. Kepala suku Perang. Jadi perang. Iya. Perang beneran gitu, Iya, Pak. perang benar. Oh. Jadi di kampung saya itu ada wilayah. Jadi tempat saya itu di tengah. Terus sebelah-sebelahnya sebelah juga musuh, Terus di tengah-tengah. Jadi sebelah perang itu pimpinnya sang bapak yang pimpin. Oh. Makanya waktu itu bapak yang kasih kader begitu, kasih ajak cara menyimbang untuk cara perang begitu. Makanya saya ikut sampai saya ikut merokok, makan pinang, pokoknya ikut orang tua begitu. Oh, jadi papanya Wolfi itu adalah kepala perang ya? Iya, kepala Kayak perang. panglima perang gitu. Iya. Nah, kalau perang di tempat kamu itu perangnya pakai apa Wolfi? Apa pakai senjata atau panah kah gimana? Iya, itu banyak macam. Ada yang pakai tombak, Tombak. iya, ada yang pakai panah, ada yang pakai pisau, begitu. Jadi macam kalau jarak jauh berarti mereka pakai panah. Kalau dekat berarti agak dekat berarti pakai tombak. Terus kalau dekat itu pakai pisau, kampak begitu. Kampak. Nah, Wolfi sendiri pernah ikut perang nggak Wolfi? Ya, diajar juga jadi saya ikut perang juga. Ikut perang? Iya. Oh. Nah, kalau Wolfi perang kayak gitu biasa Wolfi senjatanya bawa apa Wolfi? Iya, itu ikuti orang tua, jadi saya ambil panah. Jadi Panah. perang itu harus setiap laki-laki itu satu orang punya panah satu begitu khususnya. Oh. Iya. Jadi tergantung kalau ada tapi panahnya jatah, terus mau ambil pisau kah, tombak, itu tergantung begitu. Tergantung. Iya, tergantung begitu. Nah, berarti Wolfi jago panah dong sampai sekarang. Lumayan, tapi sudah di sini ini juga. Udah nggak boleh panah-panah ya, Iya. kecuali panah olahraga ya. Iya. Kalau panah orang nggak boleh lagi Wolfi ya. Jadi teman-temannya, jadi Wolfi ini dulu kan ikut perang teman-teman. Wah, seram juga ya Wolfi ya. Berarti kalau di kampung gitu, papanya Wolfi itu posisinya adalah sebagai panglima. Berarti orang yang cukup dihormati. Iya, cukup dihormati. Dihormati. Iya. Jadi kalau di kampung saya itu, kalau bapak saya bilang perang berarti perang. Oh. Kalau tidak berarti tidak usah juga. Oh. Iya, begitu. Berarti kalau istilahnya gini, kalau Papa Wolfi itu ngasih perintah orang harus ikut. Iya, harus ikut. Gitu ya. Oh, jadi pengambil keputusan. Iya, keputusan. Nah, ini unik juga nih Wolfi. Uniknya gini. Bagaimana ceritanya Wolfi sebagai seorang anak panglima perang gitu ya. Anak panglima perang akhirnya memutuskan untuk aku pengen sekolah teologi deh gitu. Aku pengen sekolah di STT dan aku pengen ke Lampung gitu. Dari mana mimpi itu muncul Wolfi? Ya itu waktu itu 2000 tidak salah 2019. 2019 itu 18 itu saya ikut orang tua sampai situ saya keluar masuk SMA. SMA 2018, 2019 naik kelas 2 saya langsung ambil keputusan di situ. Bahwa saya lihat latar belakangnya kalau saya ikut orang tua saya bisa masuk jurang begitu. Jadi saya ambil keputusan di situ cara bagaimana saya bisa selamat terus saya. Terus cara bagaimana saya orang tua saya harus tidak melakukan hal seperti itu lagi begitu. Jadi semaunya saya itu orang tua dan keluarga yang belum menerima Injil itu harus menerima begitu. Oh, jadi Wolfi pengen supaya menjadi apa ya, pembawa terang bagi keluarga gitu ya. Iya. Ya, jadi sebelum membawa terang bagi keluarga, maka Wolfi harus diterangi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum Wolfi artinya menjadi garam dan terang, Wolfi terlebih dahulu diterangi dan digarami. Seperti itu Wolfi ya. Ya, jadi Wolfi punya mimpi untuk pengen jadi seorang sarjana begitu ya. Nah, Wolfi, kita minum dulu ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, tos dulu dong. Wih, kita minum dulu ya. Wolfi, abang mau tanya lagi nih Wolfi.
Jadi Wolfi sekarang di STT Mawar Saro Lampung sudah masuk semester 2. Ya, semester 2. Kalau nggak salah kita kemarin baru habis UTS ya. Iya, UTS. Baru habis UTS, jadi tidak terasa bentar lagi Wolfi juga masuk semester 3 Iya, gitu ya, udah setengah jalan gitu. Iya. Nah Wolfi, selama Wolfi udah ada di Lampung, udah kuliah mungkin hampir selama setahun, gimana Wolfi perjalanan perkuliahannya? Suka dukanya bagaimana Wolfi? Ya puji Tuhan. Pertama juga saya mengeluh kenapa, karena saya di Papua jalannya bebas. Oh. Iya. Sampai saat masuk di kampus asrama ini semua aturannya diketat. Di sana itu pagi pun saya bangun sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10. Bangun pagi? Iya, bangun pagi. Terus sampai di sini bangun jam 4 pagi. Jam 5-nya ibadah, habis itu sorenya kerja bakti. Tapi kalau saya di sana itu sorenya itu happy olahraga begitu. Makanya saya sudah di sini semua aturan ini ketat, jadi saya juga mengeluh begitu. Mengeluh, kaget ya? Iya, pertama. Tapi puji Tuhan lama kelamaan menyesuaikan, akhirnya Ya, bisa menyusul begitu. Jadi Wolfi dulu kalau di rumah itu bangunnya jam 8, jam 9, 10 gitu ya? Iya, iya. Lah Wolfi nggak sekolah dulu gimana? Iya, tapi di situ kan ada kemarin itu sekitar sebelum ada corona itu kita sekolahnya pagi. Ya. Terus hari yang setiap hari. Tapi pada saat muncul corona harinya tertentu begitu. Oh. Iya. Makanya kalau hari tidak ada sekolah itu saya tidur saja begitu. Pokoknya dari sore sampai malam itu saya tidur terus begitu. Tidur ya. Iya. Nah, Wolfi kalau dulu di kampung gitu kerjanya biasa apa? Hanya main aja? Iya, main, kalau bantu orang tua begitu. Oh. Iya. Orang tua mohon maaf Wolfi, orang tua di kampung itu kesehariannya itu kerjanya apa? Apakah bertani atau nelayan bagaimana? Iya, kalau orang tua kandung dia petani. Petani. Iya. Tapi kalau saya di Yahukimo itu saya keluar dari orang tua kandung, saya tinggal dengan Bapak Gembala. Jadi saya kerjanya di gereja, bantu-bantu di gereja. Di gereja. Ya. Nah, jadi Wolfi kaget ya, yang dulunya Wolfi bangun suka-suka, kemudian dulu katanya Wolfi kalau misalnya sore senang-senang main bola ini itu gitu ya. Nah, sekarang sampai di sini Wolfi harus kemudian ikut peraturan-peraturan ya kan? Namanya di asrama, tiba-tiba masuk asrama peraturannya ketat gitu. Nah, gimana nih cara Wolfi supaya menghadapi kegalauan, menghadapi istilahnya rasa ketika tiba-tiba masuk peraturan kan pasti rasa dongkol, ada jengkel, kenapa saya dilarang-larang begitu toh. Nah, kayak mana Wolfi menghadapi itu supaya tidak dongkol, tidak itu begitu. Ya itu pertama-tama juga tadinya saya sudah bilang, tapi saya ulang lagi ya. Ya. Pertama itu hampir kabur. Hampir kabur. Kenapa? Karena saya di sana itu hidupnya bebas. Makanya sudah masuk di sini semua ketat. Makanya saya mau kabur, teman-teman yang lain berangkat itu dari belakang saya sudah sudah menyimpan, tetapi saya pikir bahwa kalau saya kabur itu masa depanku hancur, saya pikir. Makanya saya bertahan, akhirnya saya bisa bertahan. Iya, jadi Wolfi sempat mau kabur dulu ya? Iya. Mau kabur, udah susun baju, mau terbang ke Papua. Jadi Wolfi udah terbang dari Papua ke sini karena ketemu peraturannya ketat. Iya, ketat. Mau balik Papua. Tapi nggak jadi Wolfi ya? Nggak jadi. Karena berpikir, waduh hancurlah masa depan aku gitu ya. Terus Wolfi, aku mau tanya lagi nih Wolfi. Menurut Wolfi, selama Wolfi ada di Mawar Saron ini, selama Wolfi kuliah gitu, nah gimana perasaan Wolfi berteman dengan orang-orang baru? Contohnya kan Wolfi kan dulu di Papua pasti teman-temannya satu suku toh, rata-rata temennya pasti sesama orang Papua. Mungkin ada dari suku lain tapi kan hanya mungkin 1-2 begitu kan, tidak banyak. Nah sekarang kan Wolfi di sini temannya banyak kan, ada dari suku ini dan lain sebagainya. Nah, gimana perasaan Wolfi berteman dengan banyak suku gitu? Gimana kesannya? Ya pertama-tama sih agak kaku-kaku karena belum berteman. Iya. Tapi lama kelamaan ya
sudah jalan biasa-biasa macam kayak apa satu suku gitu. Ya, jadi akrab ya. Iya, kayak begitu. Takut nggak dulu Wolpi waktu pertama datang nanti aku diterima atau gimana gitu? Iya, pertama saya datang tuh saya begitu. Apalagi kita kan beda ini ya. Iya. Jadi bukan bagaimana kalau kita ngomong sama mereka. Tapi gitu, tapi lama kelamaan sudah biasa. Biasa. Nah, Wolpi gimana menurut Wolpi? Teman-temannya di sini baik-baik nggak? Ya, puji Tuhan semua baik. Puji Tuhan baik semua ya. Jadi Wolpi juga diterima seperti keluarga ya. Ya gitu ya, walaupun beda suku, Iya. ya beda ras dan sebagainya, tetapi tidak membeda-bedakan gitu ya. Iya. Jadi teman tetap ya. Iya. Nah, bagus Wolpi. Jadi gimana Wolpi dulu di kampung itu punya teman nggak? Beda suku sebenarnya. Kalau di kampung saya itu, kampung tempat lahir saya itu, di situ tidak ada khusus apa kita Papua saja, tapi dari rambut lurus itu cuma tukang-tukang saja buat bangunan, jembatan, begitu saja. Oh, jadi kalau di Papua itu kalau beda suku itu bahasanya rambut lurus ya? Iya. Jadi kalau ada yang beda suku namanya panggilannya adalah orang rambut Iya, rambut lurus. Oh. pendatang begitu. Oh, karena rambut mereka lurus-lurus ya. Iya. Tapi orang Papua rambutnya unik ya Wolf ya. Jadi saya punya teman dulu orang Papua angkatan 2.